hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopoli segala macam sumber daya termasuk oposisi, hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopoli segala macam sumber daya termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelas itu. Pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin. Termasuk kekonyolan. Dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya kan. Itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Jadi sebetulnya dari awal kita mengerti bahwa keadaan ini akan mengarah pada hal yang hari ini terjadi itu. Jadi kita syukuri itu sebagai semacam ya sunatullah itu atau logika peradaban yang akan membawa kita ke situ. Political decay pasti terjadi, ngapain dihambat itu. Setiap malam ada 9,8 juta rakyat Indonesia tidur dalam keadaan kelaparan. Statistiknya bilang begitu. Lalu ngapain kita persoalin kelakuan Jokowi? Udah biarin aja bahwa kelakuan Jokowi itu akan berhadapan dengan mimpi buruk dari 9 juta orang ini yang setiap hari bertambah kan. Jadi jangan cegah. Kita syukuri bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi membusuk. Itu. Jangan kita anggap lagi dia masih bisa perbaiki diri. Korbannya siapa ya? Anak-anak muda ini kan. Termasuk Andre itu korbannya tuh. Karena nggak bisa berpikir jernih lagi dia kan. Memang. Kalau kita ingat, ada pepatah bilang begini. Older men declare war. But it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang. Tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda itu. Mati akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Saldi Isra.